Kembali lagi bersama saya Pinca Afisa Ratri di Aula Dialog kali ini. Aula Dialog kali ini menghadirkan banyak sekali siswa-siswa berprestasi dari SMA Negeri 9 Surabaya. Contohnya dengan Mas ini, bisa diperkenalkan? Oke, saya Zaki. Saat ini jadi siswa kelas 12 dari SMA 9 Surabaya. Oke, Mas Zaki, salam kenal sebelumnya. Mas Zaki ini apakah juga tergabung di organisasinya SMA Negeri 9 Surabaya? Kalau organisasi lebih banyak sih di kelas 10-nya sih. Oke. Memang kalau kelas 11-nya lebih eksplor ke diri sendiri aja karena memang pengen cari tantangan baru gitu. Oke. Dari kelas 10-nya, apa bisa dijelaskan organisasi apa aja yang udah diikuti? Kalau dulu di kelas 10 tuh OSIS, Oke. terus juga ngecover beberapa ekskul juga karena memang kalau di 9 itu di ekskulnya itu malah justru banyak kan ekskul-ekskul pemula yang aku ikutin. Oke. Jadi kayak dulu tuh sempat ada handball, Oke. jadi manajer, terus habis itu ada beberapa ekskul lain juga yang aku ikutin dan itu semua juga ekskul baru. Berarti memang ekskul-ekskul baru yang diangkat oleh Mas Zaki ini. Iya, Apa bisa tapi dibilang seperti itu? kalau saya baru kita bilangnya lebih ke komunitas. Jadi sebelum masuk ke ekskul, masuk ke komunitas dulu. Oke. Nah, tadi sempat saya dengar sempat menjadi manajer. Nah, Iya. itu manajer dalam ekskul atau manajer dalam bidang apa? Lebih ke bagian di official lebih kan. Oh, oke. Karena kalau misalnya kita lihat ke tim olahraga pasti punya official kan. Nah, situ saya nyiapin DSP buat teman-teman pemain, jadi nge-cover bagian administrasinya pemain-pemain. Terus juga selain itu eh, saya juga ikutan ekskul kewirausahaan. Ya, bisa saya bilang seperti itu. Jadi kayak kita buat semacam kelas entrepreneur di 9 dan kebetulan waktu itu juga ikutan kompetisi dan lumayan banyak profitnya. Jadi kita selama 3 bulan itu dapat 18 juta. Itu dalam 3 bulan 3 dapat bulan. 18 juta. 3 bulan 18 juta. Yang ngehandle Kita sendiri. Jadi sistemnya kayak organisasi, ada presiden, ada vice presiden, ada beberapa bidang, ada HR, PR, finance, marketing sama produksi. dan Mas Zaki berprofesi berpangkat, ada jabatan Jabatannya di presiden. presiden. Wah, luar biasa. Itu baru kelas 10. 10, baru Kelas kelas 10 sudah menjadi presiden di bidang itu. Iya. Oke. Karena kebetulan angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Iya. Oke. Luar biasa sekali. Kalau dilihat-lihat semakin menarik ya. Memang banyak prestasi yang digali di SMA Negeri 9. Amin, Seperti amin. itu. Kalau bisa dilanjutkan di kelas 11, bisa diceritakan apa aja tantangan baru yang diikutin sama Mas Zaki? Kelas 11 tuh pandemi pasti, terus habis itu banyak beberapa event yang akhirnya nggak bisa terlaksana. Dan di kelas 11 itu saya dapat tantangan baru. Bisa Jadi dijelaskan? delegasi. Delegasi. Bahasa ya delegasi. Jadi yang pertama itu dari UNICEF. Kebetulan UNICEF ada forum anak pemuda gitu tingkat ASEAN. Kebetulan saya jadi wakil Indonesia dan di situ dari yang awalnya nggak bisa bahasa Inggris terus akhirnya nge-skill up cepet-cepetan karena yang pasti kita bawa nama negara, bawa nama lembaga UNICEF juga pasti bawa beban ya. Jadi skill up yang lumayan bawa beban gitu. Berusaha untuk yang terbaik. Ya nggak lama setelah dapat undangan dari UNICEF dapat lagi tapi dari Kementerian Luar Negeri itu, tapi bidangnya kalau di UNICEF kan lebih ke pemberdayaan pemuda, tapi kalau di Kementerian Luar Negeri itu lebih ke energi keberlanjutan. Jadi bisa dibilang sempat tergabung dalam UNICEF. Iya, Oke, itu pada saat kelas 11 dan di masa pandemi. di masa pandemi. Tapi bisa menghasilkan sebegitu banyak prestasi. Iya. Oke, apa bisa dijelaskan lagi prestasi lebih lanjutnya mungkin dalam bentuk non akademik atau mungkin seperti perlombaan ekstrakurikuler atau dapat meraih award lain gitu. Oh, oke, kalau misalnya itu juga di 2020 tuh juga menang Duta Pelajar Jawa Timur, SMA Award sama Dinas Pendidikan. Itu biasanya yang diperlombakan itu dinilai berdasarkan apa? Apa ya? Pasti achievement, terus seberapa besar dia pengaruh di sekolahnya, sama pembawaan diri sih. Achievementnya bisa diperinci lagi, apa achievement yang dinilai, yang diambil untuk mendapatkan awards itu achievement apa saja? Kalau dari akademik itu dulu juga ikut KSN, kayak olimpiadanya dari Puspesnas. Terus setelah itu juga untuk yang lainnya, yang tadi delegasi-delegasi, terus ada kompetisi-kompetisi kecil-kecilan lah, kayak duta-duta. Dulu waktu SMP memang fokus di duta, terus habis itu sekarang karena mulai suka sama kewirausahaan, ngejarnya di lomba-lomba kewirausahaan. Oke, berarti ada ketertarikan di bidang kewirausahaan. Iya. Mungkin apa
apakah mempunyai usaha sendiri, mempunyai produk atau hasil dari ketertarikan itu tadi? Kalau yang tadi kan yang dari sekolah itu GWSC namanya, itu lebih ke fashion. Fashion. Terus Itu berupa apa? jam tangan. Oke. Tapi dari limbah. Jam tangan tapi dari Dari limbah. limbah. Tapi masih bisa berjalan jam tangannya? Iya. Tapi Tapi dari limbah. setelah karena itu ikut program, jadi kita likuidasi. Nah, setelah likuidasi ini muncul kan kekosongan kan. Jadi kosong, kita coba ini sama beberapa alumni yang ikut program juga buat bisnis baru. Cuman jangan ambil ke fashion, kita coba yang belajar yang baru. Kita ngambilnya ke F&B. Karena kebetulan F&B itu food and beverage. Jadi di situ kita coba, terus kita tahu nih ada masalah. Kebetulan kan saya dulu Pangeran Lingkungan Kota. Nah, di Lingkungan Kota itu banyak produk yang setelah program dari Pemkot itu sebenarnya bisa jalan, cuma nggak jalan karena nggak ada yang nerusin. Kita coba untuk ya udah yuk kita perpanjang aja biar lebih banyak impactnya, dan tuh jadi lebih banyak yang kita dapat. Nah, karena sempat jadi Pangeran Lingkungan Kota katanya, itu tugasnya atau berperan sebagai apa aja sebagai selama menjadi Pangeran Lingkungan Kota? Hampir sama kayak Cak Ning, cuman kalau Cak Ning kan nge-cover pariwisata, kalau kita lebih ke lingkungan hidup. Kebetulan kalau saya di zaman Ibu Risma, jadi waktu itu saya dapat kesempatan ke Bali untuk riset. Jadi kebijakan wilayah Bali, provinsi Bali itu tentang undang-undang sampah gimana, terus gimana kalau kita aplikasikan di Surabaya. Tapi lebih enak lagi kalau angkatan sebelumnya sih, karena mereka di luar negeri risetnya. Kalau saya di Surabaya. Pandemi gitu mungkin? Enggak juga, cuman memang karena waktu itu saya dapat jatahnya di Bali untuk tahun saya. Berarti dalam 1 tahun itu bisa memperoleh segitu banyak prestasi? Iya. Dari mulai ada kelas entrepreneur, terus menjadi presiden itu, terus habis itu bisa menjadi bagian dari delegasi. Iya. Itu. Tapi kalau kelas 12 beda lagi. Oke. Bisa diceritakan? Kalau kelas 12 itu jadi DPR. Jadi saya ikutan parlemen remaja dari DPR RI, terus habis itu kepilih mewakili wilayah Jawa Timur. Kita di sana kebetulan juga undang-undang yang dikaji adalah undang-undang penyiaran. Karena buat anak-anak SMA itu parlemen remaja lumayan prestis, jadi lumayan bisa untuk banyak dapat ilmu di sana. Berarti memang Mas Zaki ini membawa pengaruh yang baik bagi sekolahnya gitu ya? Ya bisa dibilang gitu sih, teman, amin aja lah. Nah, dari sekian banyak prestasi yang dapat diraih sama Mas Zaki, tentunya kan pasti itu membutuhkan banyak waktu dan effort, perjuangan, lika-liku. Nah, itu cara membagi waktunya bagaimana? Apakah tugasnya masih tetap terjalan tanpa kececeran atau bagaimana? Ya pasti sih tugas pasti jalan. Cuman yang akan sedikit struggle di belajarnya sih. Karena kan kalau belajar apalagi pandemi kan lebih susah. Jadi ya diniatin aja yang pasti. Berarti banyak struggle-nya tapi tetap bisa dilakukan, tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Bisa diceritakan mungkin suka dukanya melewati itu semua, melewati semua masa-masa untuk menghasilkan achievement yang bisa membanggakan diri sendiri dan lingkungan. Pasti ada beberapa lah, kayak misalnya parlemen remaja. Parlemen remaja kan kita kompetisinya kan antar sesama orang-orang di Jawa Timur. Terus nanti setelah dari kompetisi Jawa Timur kita diberangkatkan ke Senayan. Pasti itu banyak effortnya, kita buat artikel, kita buat karya ilmiah yang harus bagus. Terus nanti ketika lolos itu pun juga ada kompetisinya sendiri. Jadi waktu itu saya dapat jabatan dari ketua kunjungan kerja. Jadi di DPR itu kita belajar dari mulai rapat komisi, rapat fraksi sampai ke rapat paripurna. Itu lumayan karena ketika kita anak SMA melek politik juga agak struggle gitu ya. Berarti tentunya dari orang tua sendiri mensupport. Iya pastinya. Sangat-sangat mensupport ya pastinya, apalagi berprestasi dalam 1 tahun bisa menghasilkan segitu banyak prestasi. Nah, kalau dilihat-lihat dari cerita Mas Zaki tadi kan menghasilkan banyak prestasi mulai dari presiden, kelas entrepreneur dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa diperjelas lagi, kelas entrepreneur itu menghasilkan apa saja? Yang pertama itu knowledge ya. Jadi sebelumnya kan kalau misalnya kita di sekolah, eskul kayak kewirausahaan kayak prakarya, PKWU kan sebenarnya masih dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya itu lebih keren daripada beberapa bidang yang lain. Karena di situ kita bisa nge-explore gimana caranya negosiasi, gimana caranya kita bisa
menghitung market yang besar, kita ngeliat Pasar riset, marketnya ya juga. kita riset, terus riset pasar kan nggak cepat, itu kita jadi lebih tahu tentang itu. Berarti kalau dilihat dari banyaknya prestasi yang Mas Zaki dapatkan, pasti juga banyak banget pengalaman yang Mas Zaki dapat, pengalaman baru, teman baru, tantangan baru. Nah, dari Mas Zaki sendiri, apakah ada kata-kata atau pesan untuk remaja-remaja di luar sana yang sekiranya masih males-malesan nih untuk meraih prestasi, untuk mendapatkan achievement yang padahal itu penting, pengalaman yang penting, yang justru bermanfaat bagi diri sendiri, tapi mereka malas melakukan. Apakah Mas Zaki ada Oke, pesan? kalau dari aku sendiri tuh pesannya yang pasti semangat, yang kejar aja yang kalian suka, jangan peduliin omongan orang lain. Terus kalau bisa cari banyak temen. Cari Itu sih. banyak teman, cari Network banyak pasti, relasi, ya itu network untuk itu mendapat. pasti jadi berguna banget. Nah, dari banyaknya pengalaman yang sudah didapat sama Mas Zaki, itu pasti bisa dijadikan guru Iya. terbaik bagi Mas Zaki, seperti itu. Oke, mungkin bila ada salah kata atau salah pertanyaan yang saya ungkapkan, mohon dimaafkan. Dan kali ini pertemuannya sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Kita dapat berinteraksi langsung dengan orang yang sangat berperan besar bagi sekolahnya, bisa masuk delegasi, menjadi DPR dan juga menjadi presiden dalam jangka waktu yang singkat, dan juga pintar membagi waktu. Dan itu patut sekali dijadikan panutan untuk kita semua untuk meraih prestasi lebih lanjut ke depannya, karena guru terbaik adalah pengalaman kita sendiri. Mungkin sekian dari saya. Sepertinya akan lebih menarik jika kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini.